Di balik gemerlap Batam yang penuh aktivitas pelabuhan dan perdagangan, tersembunyi jaringan perdagangan manusia yang kejam. Herman, seorang perekrut yang karismatik dan lihai, menjebak wanita-wanita muda dengan janji pekerjaan menggiurkan di luar negeri. Namun, di balik wajah ramahnya, Herman hanyalah pion kecil dalam permainan besar yang dikendalikan oleh sosok misterius. Densus 88 yang gigih menyelidiki kasus ini harus menghadapi kenyataan pahit ketika mereka menemukan bahwa otak sebenarnya bersembunyi di balik bayang-bayang, memicu penyelidikan yang lebih luas dan penuh bahaya. Perjuangan melawan perdagangan manusia di Batam pun semakin berat dan kompleks. Batam, kota pelabuhan yang sibuk dan penuh warna, selalu menjadi pintu gerbang bagi berbagai aktivitas, dari perdagangan resmi hingga yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk pelabuhan, ada sisi gelap yang jarang terlihat oleh mata biasa. Jaringan perdagangan manusia yang merajalela. Disinilah cerita kita dimulai. Dengan Densus 88 yang tengah membuka lembaran baru penyelidikan yang penuh risiko. Pagi itu, udara di Batam terasa lembab dan hangat, seperti biasa. Suara klakson kapal dan deru mesin truk mengisi pelabuhan yang tak pernah sepi. Di sebuah kantor kecil yang sederhana, tim Densus 88 sedang berkumpul, mempersiapkan rencana untuk menyusup ke jaringan perdagangan manusia yang sudah lama menjadi momok di kota ini. Data terakhir menunjukkan ada peningkatan aktivitas perekrutan di wilayah ini, kata Komandan Rian, pemimpin tim, sambil menatap layar laptop yang menampilkan peta dan grafik. Kita harus bergerak cepat sebelum korban berikutnya jatuh ke tangan mereka. Di sudut lain kota, Herman duduk santai di sebuah warung kopi pinggir jalan. Pria berusia awal 30-an ini punya senyum yang mudah membuat orang percaya. Dengan gaya, bicara yang ramah dan karisma yang memikat, Herman adalah sosok yang sangat lihai dalam pekerjaannya sebagai perekrut. Tapi pekerjaan yang dia jalani bukanlah pekerjaan biasa. Herman tidak hanya menjanjikan pekerjaan, dia menjual mimpi. Kepada para wanita muda yang datang padanya, dia menawarkan janji manis. Pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar, kehidupan yang lebih baik, dan masa depan cerah. Banyak dari mereka datang dengan harapan besar, membawa bekal seadanya, dan impian yang belum sempat mereka gapai. Kerja di luar negeri, Mbak. Gajinya besar, bisa kirim uang buat keluarga, ujar Herman dengan suara lembut, sambil menatap mata seorang gadis muda yang tampak ragu. Gadis itu, namanya Sari, hanya bisa mengangguk pelan. Ia datang dari desa kecil di Jawa Timur, membawa beban keluarga yang berat. Janji Herman adalah harapan satu-satunya yang bisa ia genggam. Namun, di balik janji itu, ada kenyataan kelam yang menunggu. Wanita-wanita seperti Sari sebenarnya sedang dijebak ke dalam jaringan perdagangan manusia yang kejam. Mereka akan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, terperangkap dalam lingkaran penderitaan yang sulit dihindari. Kembali ke markas Densus 88, tim mulai menghubungi beberapa korban yang berhasil melarikan diri. Wawancara demi wawancara dilakukan dengan hati-hati, mencoba mengorek informasi sebanyak mungkin tanpa membuat mereka trauma kembali. Saya takut, Pak. Mereka bilang kalau kabur, keluarga saya akan kena masalah. Suara seorang wanita yang ngeberudah jadi selamatkan terdengar gemetar. Tapi saya tidak tahan di sana. Cerita-cerita seperti ini menjadi bahan bakar semangat bagi tim Densus. Mereka tahu, di balik angka dan laporan, ada nyawa yang harus mereka selamatkan. Hari demi hari, penyelidikan berjalan. Tim Densus mulai mengumpulkan data, memetakan jaringan, dan mengamati gerak-gerik Herman yang semakin terlihat mencurigakan. Namun Herman tetap bermain cerdik, selalu satu langkah di depan. Suatu malam, saat hujan turun deras membasahi jalanan Batam, tim Densus mengintai Herman yang sedang bertemu dengan beberapa orang tak dikenal di sebuah gudang tua dekat pelabuhan. Percakapan mereka tertutup oleh suara hujan, tapi dari mimik dan gerak tubuh, jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Batam malam itu terasa berbeda. Hujan yang turun sejak sore belum juga reda, membasahi jalanan yang berkilauan oleh lampu kota. Di balik tirai hujan, tim Densus 88 bersiap melakukan langkah besar dalam penyelidikan mereka. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan data, kini saatnya menyusup lebih dalam ke jaringan perdagangan manusia
yang dipimpin Herman. Komandan Rian duduk bersama timnya di sebuah ruangan kecil yang remang-remang, penuh dengan peta, catatan, dan rekaman video yang mereka kumpulkan. Semua mata tertuju pada layar monitor yang menampilkan rekaman dari kamera tersembunyi yang dipasang di sekitar gudang tua dekat pelabuhan. "Lihat, itu Herman," ujar salah satu anggota tim, menunjuk ke layar. Herman sedang berbicara dengan beberapa pria yang tampak tegang. Mereka membicarakan sesuatu yang penting. Rian mengangguk. "Ini kesempatan kita untuk masuk lebih dalam. Kita harus tahu siapa yang ada di balik semua ini." Rencana penyamaran pun disusun dengan matang. 2 anggota tim Densus akan berpura-pura sebagai perekrut baru yang ingin bergabung dengan jaringan Herman. Mereka harus bisa mendapatkan kepercayaan Herman dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk penangkapan. Hari berikutnya, dengan jantung berdebar dan penuh waspada, 2 agen itu mendatangi Herman di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Herman menyambut mereka dengan senyum ramah, karismanya masih sama seperti dulu. "Ah, kalian yang baru ya? Bagus, kita butuh orang-orang seperti kalian," katanya santai, sambil memesan kopi. "Kerja di sini bukan hal mudah, tapi hasilnya sepadan." Percakapan mereka berjalan lancar, dan perlahan-lahan, Herman mulai membuka sedikit demi sedikit rahasia operasinya. Dari cara merekrut, jalur pengiriman, hingga cara mengelabui aparat yang mengawasi. Namun, saat Densus mulai merasa sudah cukup dekat dengan Herman, situasi berubah drastis. Suatu malam, saat tim hendak melakukan penggerebekan di sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan korban, Herman tiba-tiba menghilang. Informasi yang mereka dapatkan bocor. Ada yang membocorkan rencana mereka ke jaringan. Ancaman mulai muncul, tidak hanya untuk tim penyelidik, tapi juga untuk para korban yang sedang menunggu pertolongan. Ketegangan semakin memuncak ketika Densus berhasil menangkap Herman dalam sebuah operasi yang dramatis. Di sebuah gang sempit yang basah oleh hujan, Herman dikepung oleh tim bersenjata. Namun, saat diinterogasi, Herman mengaku sesuatu yang mengejutkan. "Saya bukan otak di balik ini semua," katanya dengan suara datar, menatap tajam ke mata Komandan Rian. "Saya hanya pion, ada yang lebih besar di balik jaringan ini." Pengakuan Herman membuat suasana menjadi tegang. Tim Densus yang selama ini fokus pada Herman kini harus memikirkan kembali strategi mereka. Jika Herman bukan otak utama, siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya? Di balik jeruji besi, Herman mulai menceritakan kisahnya. Bagaimana dia direkrut dan dipaksa menjalankan peran yang tidak pernah dia inginkan. Ada rasa penyesalan yang dalam, tapi juga ketakutan yang nyata. Sementara itu, di luar, Densus 88 harus menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mereka tahu, mengungkap sosok di balik jaringan ini berarti melawan kekuatan besar yang bersembunyi di balik bayang-bayang Batam. Setelah penangkapan Herman yang penuh kejutan, suasana di markas Densus 88 berubah drastis. Ada rasa lega karena berhasil menangkap sosok yang selama ini menjadi fokus penyelidikan, tapi di saat yang sama muncul kebingungan dan ketidakpastian. Herman, dengan wajah yang lelah dan mata yang penuh penyesalan, mengaku bahwa dia hanyalah pion kecil dalam permainan besar yang jauh lebih rumit. Komandan Rian duduk berhadapan dengan Herman di ruang interogasi yang dingin. Lampu yang menggantung di atas meja menciptakan bayangan tajam di wajah keduanya. Suara hujan yang terus mengguyur di luar seolah menambah berat suasana. "Jadi, siapa sebenarnya yang mengendalikan semuanya?" tanya Rian pelan, mencoba membaca setiap kata yang keluar dari mulut Herman. Herman menghela napas panjang. Orang itu, dia tidak pernah muncul di depan. Dia selalu bekerja di balik layar. Orang yang punya kekuatan dan koneksi luas, bahkan sampai ke aparat yang seharusnya menjaga keamanan. Pengakuan ini membuka babak baru dalam penyelidikan. Tim Densus mulai menelusuri jejak yang lebih dalam, menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tersembunyi. Mereka menemukan bahwa jaringan perdagangan manusia ini tidak hanya beroperasi di Batam, tapi menjangkau wilayah yang jauh lebih luas, bahkan lintas negara. Data yang mereka kumpulkan menunjukkan adanya keterlibatan oknum pejabat dan aparat yang memudahkan jalannya operasi gelap ini. Korupsi dan intimidasi menjadi bagian dari strategi jaringan untuk tetap bertahan.
Di sisi lain, para korban yang berhasil diselamatkan mulai memberikan kesaksian yang lebih lengkap. Mereka menceritakan pengalaman mengerikan, dipaksa bekerja dalam kondisi brutal, diancam dengan kekerasan, dan dijebak dalam lingkaran penderitaan yang sulit dihindari. Sari, gadis muda yang dulu dijanjikan kehidupan baru oleh Herman, kini duduk di ruangan perlindungan korban. Matanya masih sembab, tapi suaranya tegas saat menceritakan kisahnya. Mereka bilang, kalau saya melawan, keluarga saya akan disakiti. Tapi saya tidak bisa diam saja. Saya ingin semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya dengan suara bergetar. Penyelidikan yang semakin dalam membawa Densus 88 ke dalam dilema moral dan risiko besar. Mereka harus berhati-hati, karena musuh yang mereka hadapi bukan hanya kriminal biasa, tapi jaringan dengan pengaruh yang luas dan kemampuan untuk mengintimidasi siapa saja yang menghalangi. Komandan Rian dan timnya mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak. Ada ancaman yang datang secara langsung, ada pula tekanan halus dari dalam sistem yang seharusnya mendukung mereka. Namun, di tengah semua itu, ada semangat yang tidak padam. Tim Densus terus berjuang, mengumpulkan bukti, membangun strategi, dan menjaga harapan agar keadilan bisa ditegakkan. Mereka tahu, perjuangan ini tidak akan mudah, tapi mereka tidak bisa mundur. Batam masih diselimuti hujan tipis ketika Komandan Rian menatap layar monitor di ruang operasi Densus 88. Peta jaringan perdagangan manusia yang mereka susun semakin rumit, dengan garis-garis merah yang menghubungkan titik-titik lokasi di berbagai wilayah. Setiap titik itu adalah saksi bisu dari penderitaan para korban yang terjebak dalam jeratan gelap. Ini bukan lagi soal Herman, ujar Rian pelan, suaranya penuh tekad. Kita harus fokus ke otak di balik semuanya. Tapi kita juga harus hati-hati. Mereka bukan hanya kriminal biasa, mereka punya kekuatan besar. Tim Densus 88 kini menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Setelah pengakuan Herman, mereka mulai membongkar jaringan yang lebih luas dan berbahaya. Namun, semakin dalam mereka menyelidik, semakin banyak pula ancaman yang datang. Suatu malam, saat Rian sedang pulang dari kantor, sebuah motor melaju cepat dari belakang. Lampu sorot menyilaukan, dan suara knalpot yang meraung membuat jantungnya berdegup kencang. Untungnya, ia berhasil menghindar dari upaya penganiayaan itu. Ini sudah serius, pikir Rian. Mereka tidak ingin kita terus menggali. Di markas, suasana juga tidak kalah tegang. Beberapa anggota tim mulai merasa tertekan, terutama setelah beberapa kali mendapat peringatan dan intimidasi. Namun, semangat mereka tidak surut. Justru, pengalaman pahit itu membuat mereka semakin solid dan bertekad untuk menuntaskan kasus ini. Sementara itu, para korban yang berhasil diselamatkan mulai mendapatkan perhatian lebih dari pihak berwenang dan lembaga sosial. Mereka diberikan perlindungan, konseling, dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Sari, yang dulu hanya gadis desa penuh harapan, kini menjadi salah satu saksi kunci dalam penyelidikan. Meski trauma masih membekas, ia berani berbicara demi keadilan. Kalau bukan kita yang melawan, siapa lagi? Katanya suatu hari saat bertemu dengan tim Densus. Saya ingin mereka tahu, kita bukan hanya angka dalam statistik. Namun perjuangan tidak selalu mulus. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Komandan Rian mendapatkan informasi mengejutkan. Ada oknum aparat yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Pengkhianatan dari dalam sistem membuat segalanya semakin rumit. Rian menggelengkan kepala. Ini bukan hanya soal kriminal biasa. Kita melawan sistem yang korup dan berbahaya. Di sisi lain, Herman yang kini berada di balik jeruji besi, mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia merasa bersalah atas perannya, dan ingin membantu tim Densus mengungkap jaringan yang lebih besar. Kalau saya bisa membantu, saya akan lakukan, katanya kepada Rian saat kunjungan. Saya ingin menebus kesalahan. Kerjasama ini menjadi harapan baru bagi tim Densus, meskipun penuh risiko. Informasi dari Herman membuka jalan untuk operasi yang lebih besar dan terencana. Persiapan pun dimulai. Tim Densus merancang operasi besar untuk menangkap otak jaringan perdagangan manusia yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka harus bergerak cepat dan tepat karena waktu adalah musuh terbesar. Namun, ancaman terus mengintai.
Beberapa kali, mereka menerima pesan-pesan intimidasi yang membuat bulu kuduk berdiri, tapi semangat untuk menegakkan keadilan mengalahkan rasa takut. Langit Batam sore itu cerah, seolah memberi harapan baru setelah hujan deras yang mengguyur beberapa hari terakhir. Di markas Densus 88, suasana terasa berbeda, penuh harap sekaligus tegang. Setelah berbulan-bulan menyelidiki, menghadapi ancaman, dan berjuang tanpa henti, akhirnya saatnya tiba untuk operasi besar yang akan menentukan nasib jaringan perdagangan manusia yang telah merenggut banyak nyawa. Komandan Rian berdiri di depan timnya, tatapannya tajam namun penuh keyakinan. Ini adalah momen yang kita tunggu. Semua bukti sudah terkumpul, semua persiapan sudah matang. Kita harus pastikan operasi ini berjalan lancar dan membawa keadilan bagi para korban. Semua anggota tim mengangguk, menyadari betapa berat dan pentingnya tugas yang ada di depan mereka. Operasi dimulai pada tengah malam, dengan koordinasi yang rapi dan penuh kehati-hatian. Tim bergerak menyusuri lorong-lorong gelap, menembus markas, jaringan yang tersembunyi di sebuah gedung tua di pinggiran kota. Suara langkah kaki dan detak jantung yang berdebar menjadi satu dalam keheningan malam. Dalam hitungan jam, mereka berhasil menangkap sosok utama yang selama ini menjadi otak di balik perdagangan manusia tersebut. Seorang pria berwajah dingin dan penuh perhitungan, yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan dan uang. Di ruang interogasi, pria itu menatap Komandan Rian dengan dingin. Kalian pikir dengan menangkap saya, kalian bisa menghentikan semuanya? Jaringan ini jauh lebih besar dan kuat daripada yang kalian bayangkan. Rian membalas tatapan itu dengan tenang. Kita tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Untuk setiap korban yang kau perbudak, kau harus bertanggung jawab. Sementara itu, di luar ruang interogasi, Sari dan para korban lain mulai merasakan angin perubahan. Mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan dari lembaga sosial, serta kesempatan untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Sari, yang dulu hanya seorang gadis desa penuh harapan, kini berdiri di depan sekelompok wanita muda, berbagi kisahnya, dengan suara yang tegas dan penuh semangat. Kita pernah terjebak dalam kegelapan, tapi sekarang kita punya kekuatan untuk melawan. Jangan pernah takut untuk berbicara dan mencari keadilan, katanya. Mata berkaca-kaca namun penuh tekad. Herman, meskipun harus menjalani proses hukum atas perannya, menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia berusaha menebus kesalahan dengan membantu penyelidikan dan memberikan kesaksian yang membuka jalan bagi penangkapan lebih banyak pelaku. Ini bukan akhir dari cerita saya, katanya pada Rian saat kunjungan terakhir. Tapi saya berjanji, saya akan berjuang untuk memperbaiki apa yang sudah saya rusak. Proses hukum berjalan dengan ketat dan penuh perhatian publik. Media mulai mengangkat kasus ini sebagai peringatan keras terhadap perdagangan manusia yang masih menjadi momok di Indonesia. Pemerintah dan aparat keamanan berjanji akan memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan korban.